Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bahasan tentang mengenal manusia. Kenapa kita harus mengenal manusia? Yang diobati manusia. Maka kalau yang diobati manusia, maka kita harus mengenal manusia itu sendiri. Nah, kalau kita sudah mengenal manusia, insya Allah nanti bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakitnya, kita akan bisa paham. Baik, kita masuk. Pada pendahuluan yang pertama, kita bagaimana Rasulullah itu di atas mimbar menangis yang diceritakan oleh Abu Bakar, bahwa mintalah, berdoalah kepada Allah untuk minta diberi keimanan, dan yang kedua kesehatan. Berarti keimanan kita mengacu kepada ruh. Kalau kita melihat manusia dibagi dua, adalah ruh dan jasad. Maka keimanan adalah untuk menetapkan ruh kita, maka kesehatan untuk kekuatan jasad kita. Nah, ada dua, jasad dan ruh manusia itu. Nah, kalau ruh saja bukan manusia, kalau jasad saja bukan manusia. Jadi dua-duanya harus bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ruh ini mengikuti hukum langit, kalau jasad mengikuti hukum dunia. Maka karena ini tidak terikat pada ruang dan waktu, ini terikat pada ruang dan waktu. Kemudian sebelum ruh ini diturunkan ke dunia, maka dia diikat oleh satu perjanjian. Jadi dia diikat oleh sebuah perjanjian, di mana perjanjian itu adalah supaya dia kembali kepada tugasnya, kembali kepada Allah untuk melaksanakan tugasnya, yaitu beribadah itu. Nah, kemudian ruh ini makanannya adalah nasihat. Jadi untuk menjaganya, menjaga kesehatan ruh itu dengan nasihat. Nasihatnya mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bimbingan para ulama sangat penting di sini. Kalau di sini bimbingan para ahli kesehatan, ahli pengobatan. Kalau di sini bimbingan para ulama, ustadz dan sebagainya. Nah, itu nanti penyakit-penyakit katanya ruh itu nanti dikembalikan dengan Quran dan Sunnah, seperti ruqyah dan sebagainya, nasihat-nasihat yang mengacu pada Quran dan Sunnah. Kemudian kalau hati kita tenang, jadi Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan hati kita kembali kepada tujuan dasar awalnya perjanjian kita, maka hati menjadi tenang. Sedangkan hati tenang membuat energi kita menjadi stabil. Naik turunnya ke kanan dan ke kiri, sirkulasi berputar itu menjadi stabil. Karena kestabilan ini akan membentuk antibodi. Kenapa? Stabilnya energi membuat aliran darah, aliran kelenjar getah bening berjalan dengan baik, membuat organ-organ itu berjalan dengan stabil sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, kemudian ini energi tidak stabil jika kita ada rendah, energinya rendah. Jadi kita merasa putus asa, maka kita tidak boleh berputus asa. Bahwa berputus asa dalam hal apapun kita tidak boleh. Atau kita stuck, atau kita mendendam, merasa sesuatu kemudian tertahan, kemudian atau kita melampiaskan marah tanpa ada sebabnya, itu juga akan membuat sakit. Ini yang membuat sakit itu jika terlalu rendah. Jadi emosi kita terlalu rendah, tidak percaya diri dan sebagainya, putus asa atau stuck, kita menahan sesuatu, itu menjadikan semua otot menjadi tegang, aliran darah menjadi berhenti, aliran energi menjadi pelan. Kemudian kalau terlalu tinggi, aliran darah terlalu cepat, maka kemudian darah berputar terlalu berlebihan, kemudian muncul panas di dalam tubuh yang menghabiskan energi dan darah dan cairan. Ini semua. Jadi ini harus stabil. Stabilnya apa? Hati tenang, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jasad dibagi dua. Jasad di dalam satu, jasad adalah organ gerak sendiri. Organ yang bergerak sendiri adalah organ dalam. Semua organ yang bergerak sendiri tanpa perintah. Nah, ini yang disebut organ dalam secara spesifik, kita mau menuju ke sana. Nah, kemudian organ dalam ini kata kuncinya ada di perut kita. Maka kita jangan menjadi ahli betul. Nanti ada penjelasan yang panjang tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan, atau perkataan ulama yang berkaitan dengan masalah perut ini. Nanti kita ulas pada video yang lainnya. Kemudian
dari perut ini akan menghasilkan kualitas kuantitas darah. Karena dari perut ini akan masuk makanan minuman. Jadi kualitas kuantitas darah itu tergantung kepada makan minum yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga jantung menjadi berat atau tidak tergantung kepada kualitas darah. Sedangkan kualitas darah tergantung apa yang masuk ke dalam perutnya. Kemudian sirkulasi darah adalah sirkulasi tertutup. Jadi ini sirkulasi darah adalah sirkulasi tertutup, berputar. Nah, karena ini berputar, kalau ini tidak ada stagnasi, lancar, karena kualitas darahnya bagus, maka darah yang baik akan menghasilkan antibodi yang kuat. Jadi ada dua, antibodi dari pikiran yang tenang, yang kedua antibodi dari makanan yang baik, menghasilkan darah yang baik, menghasilkan antibodi yang cukup kuat atau menjadikan antibodi kita kuat. Kemudian jasad yang berikutnya adalah organ gerak, di mana organ gerak ini ada 4 organ gerak ini, yaitu anggota tangan kita, anggota kaki kita, ada 4 kanan kiri, kemudian di sini ada leher. Nah, kata kunci di sini ada di tulang belakang. Jadi kalau tulang belakangnya bagus, maka dia bisa merespon kepada otak untuk pergerakan di kedua tangan dan kedua kakinya dia. Maka banyak sekali penelitian-penelitian tentang reposisi kepada tulang belakang menghasilkan kekuatan organ gerak. Nah, ketika tulang belakangnya bagus, sirkulasi darah dan energi dan kelenjar getah bening yang ada di sekitar tubuh kita itu baik, sirkulasinya lancar, maka akan membantu organ dalam. Jadi tidak bisa kita bicara ini tanpa bicara ini. Dua-duanya dibicarakan dan ini juga dibicarakan. Nah, kata kuncinya di tulang belakang, sedangkan tulang belakang itu mengkoordinir dari keempat anggota gerak. Nah, di sini kita akan menjumpai bahwa sirkulasi kelenjar getah bening itu mengikuti pergerakan otot dan rangka. Jadi sirkulasi kelenjar getah bening mengikuti pergerakan otot dan rangka. Jadi semakin banyak kita menggerakkan ini, sirkulasi kelenjar getah bening semakin kuat. Itu. Nah, sirkulasi ini adalah sirkulasi terbuka. Nah, kelenjar getah bening kita semuanya sudah tahu bahwa kelenjar getah bening adalah menghasilkan kekuatan antibodi kita. Nah, kelenjar getah bening salah satunya fungsinya adalah dia virus dan bakteri yang masuk ke dalam dia yang ada di darahku dan masuk kepada kelenjar getah bening, di situ dihancurkan, dinetralisir. Nah, kalau sirkulasinya ini lambat, maka kemudian tersendat. Nah, ingat, stagnasi kelenjar getah bening di dalamnya sebelum dia sampai untuk pembersihan, di dalamnya dia banyak sekali kotoran yang harus dibersihkan, banyak virus dan bakteri ada di situ. Nah, kalau dia tidak dibersihkan dan stuck pada tempat tertentu, nah itu berkembang. Disitulah muncul tumor atau kanker. Maka bergeraklah kita, makan yang baik, jangan terlalu kenyang, pikiran tenang. Hasilnya adalah antibodi. Jadi kalau kita mau preventif tentang masalah kesehatan, sebelum kita pengobatan, maka 3 ini. Kalau kemudian dia sakit salah satunya, misalnya ini yang sakit, tekniknya begini, ini nanti pecahannya banyak. Kalau yang sakit ini kuncinya adalah berpuasa, makan yang baik dan sebagainya. Nanti ada pembersihan, nanti herba yang dipakai apa dan sebagainya, itu mengikuti fungsi-fungsi ini. Nah, kemudian kalau ini sakit, ya ini yang diobati. Nah, kalau ketemu ketiganya, ya 3-tiganya diobati. Itu seperti itu. Nah, ini dasar awal dari kita untuk mengenal manusia. Nanti uraiannya panjang lebar mengikuti tadi kebutuhan tadi. Anda herba dapur atau toga atau profesional. Ini akan diuraikan lebih dalam lagi sesuai dengan kepentingan analisa kita nanti. Ke toga, herba dapur, toga atau profesional. Nah, hari ini karena kita bicara tentang masalah herba dapur, maka penjelasan dasarnya seperti ini dengan tidak kita lebihkan atau kurangkan supaya apa? Anda tidak kebingungan nanti terlalu detail. Itu seperti itu. Insya Allah itu yang saya sampaikan, nanti akan diulas lebih banyak lagi
karena nanti herba dapur urusannya ini banyak di sini, maka kita akan uraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah perut, nanti bagaimana cara kita makan dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.